Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hilmi. Di video kali ini saya akan membuat sebuah materi tentang state management ya. Oke, saya akan menjelaskan sesimpel mungkin ya. Jadi di sini yang pertama, pengertian dari GetX adalah solusi ekstra ringan dan powerful untuk Flutter. Nah, di dalam sini mengkombinasikan state management dengan performa tinggi, injeksi dependensi yang cerdas, dan route management secara singkat. Jadi bisa dibilang adalah GetX ini sebuah lebih dari state management ya. Jadi dia itu adalah micro framework dan di dalamnya itu bisa ngasih suatu modul-modul. Oke, nanti kita akan membahas GetX. Nah, memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama, prioritas untuk semua resource yang ada di dalamnya, yaitu produktivitas, performa, dan organisasi. Dalam performa, GetX fokus pada performa dan konsumsi resource minimum. GetX tidak menggunakan stream atau chain notifier. Yang kedua yaitu produktivitas. GetX menggunakan sintak yang mudah dan nyaman. Tidak peduli apa yang akan Anda lakukan, Anda akan selalu ada cara lebih mudah dengan GetX. Lalu ada organisasi. GetX memungkinkan pemisahan view, lalu presentation logic, business logic, dependensi, injection, dan navigasi. Anda tidak perlu konteks untuk berpindah antar halaman, jadi Anda tidak lagi bergantung pada widget tree atau visualisasi untuk hal ini. Oke, jenis-jenis state yang terdapat pada GetX atau state management itu ada 2 ya. Kita langsung masuk jadi ke subnya, yaitu ke state management. Yaitu yang pertama ada yang reaktif dan juga ada yang simple. Nah, kalau reaktif akan digunakan yaitu OBX dan juga GetX. Lalu jika simple itu menggunakan GetBuilder. Hari ini kita akan fokus ke dalam reaktif. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana perbedaan OBX dan juga GetX. Oke, yang pertama selalu apa itu reaktif? Yaitu selalu mengikuti perubahan apapun yang terjadi di dalam state. Contohnya yaitu GetX dan juga OBX. Oke, contoh codingnya seperti ini. Contoh OBX di dalam counter, yaitu di sini ada controller .dart, di sini ada controller extend GetX controller. Lalu di sini kita semisal di sini ada count, lalu di sini OBS itu adalah observer. Jadi otomatis jika ada perubahan dia akan langsung mengupdate-nya seperti 0.obs. Nah, itu nanti akan diupdate secara otomatis. Nah, ini untuk namanya bisa diubah, misalkan GetX menjadi OBX gitu ya. Jadi ini cuma penamaan aja. Misalkan get controller ini diambil dari state managementnya. Lalu di sini ada increment yaitu count. Nah, nanti untuk di dalam state-nya kita menggunakan stateless. Jadi stateless widget. Kenapa? Karena kita tidak lagi bergantung pada stateful widget kayak gitu. Jadi istilahnya kita bisa membuat sebuah state tetapi menggunakan widget yaitu stateless. Nah, di dalam sini kita nanti ada yaitu widget build context. Lalu di sini kita wrap ya, kita wrap dengan OBX. Lalu di sini returnnya yaitu text click, yaitu sebanyak countnya ini. Nah, dari countnya ini akan diambil dari sini untuk actionnya yaitu onPress c.increment. Oke, kita langsung masuk ke dalam codingnya. Oke, kita masuk ke dalam sini. Kita masuk ke dalam, kita kasih di sini sebuah folder baru ya yang namanya adalah OBX. Jadi nanti biar ada contohnya. Yang pertama saya akan membuat counter halamannya dulu ya. Misalkan di sini halamannya adalah home.dart. Oke, di sini seperti ini. Kita bikin di sini komponennya yaitu stateless widget. Di dalam stateless widget kita bikin di sini home screen.dart. Home screen seperti ini. Lalu kita import di sini yaitu material apps. Kita ganti di sini scaffold. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah abar ya, abar. Oke, abar. Lalu kita bikin abar. Lalu untuk title-nya kita bikin di sini yaitu text. Lalu kita bikin di sini state OBX ya. Kita bikin reactive OBX. Reactive OBX. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke main Dart. Lalu kita masuk, kita hapus di sini yaitu home screen. Nah, ini kita save. Lalu kita lihat di sini perubahannya, kita save.
Oke, sudah ganti menjadi reactive OBX. Oke, lalu kita akan membuat satu lagi file yaitu controller ya. Controller dot. Oke, seperti ini. Di dalam sini kita kasih. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah counter ya di sini ya. Kita bikin di sini controllernya, yaitu kita bikin dulu di sini sebuah kelas yaitu counter controller, atau ini aja, counter controller. Nah, seperti ini kita extend dia, extend dari getX controller. Oh ya, sebelum itu teman-teman ini dulu ya, buat dulu untuk getX-nya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya biasanya pakai comment pellet gini. Nah, nanti kita pakai pubspec ASIS ya. Jadi pakai di ekstensi namanya adalah ini apa namanya, pubspec ASIS, pubspec. Nah, ini ya pubspec ASIS. Nah, di sini nanti kita tinggal tambahkan nih library-nya yaitu get ya. Oke. Jadi nanti tinggal view comment pellet lalu pubspec ASIS, kita bikin get seperti ini. Lalu kita enter. Kita nanti akan menambahkan di sini get versi 3.8, lalu dia otomatis akan flutter pubget. Itu enaknya menggunakan, jadi kita tidak perlu menuju websitenya, misalkan udah hafal gitu langsung aja pakai gitu. Oke, kita cek di sini yaitu di pubspec YAML. Di sini ada get-nya ya, get 4.3.8. Oke, di sini kita extend yaitu dari getX controller seperti ini. Kita enter, lalu akan diarahkan ke dalam import get. Nah, lalu di sini kita akan buat nih di sini variabel namanya adalah count ya. Jadi di sini kita buat seperti ini, variabel count, lalu di sini kita kasih nilainya. Kita akan OBS atau kita observer atau secara ini dia itu memantau terus gitu, istilahnya gitu. Jadi karena reaktif, jadi setiap ada perubahan akan langsung berganti. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih sebuah action increment. Nah, seperti ini. Kita kasih di sini sebuah return yaitu counter ya, count. Kita bikin di sini count. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan dengan satu add seperti ini. Lalu decrement misalkan, jadi kita bikin dua gitu ya, biar ada increment dan juga decrement. Lalu di sini ada count, kita minus 1 seperti ini. Lalu kita save. Berikutnya kita masuk ke dalam home-nya ya, home screen. Nah, di dalam sini kita bikin ya sebuah, ini kan udah stateless widget ya. Langkah berikutnya kita akan membuat dia supaya dia itu bisa menerima widget dari atau state yang telah dibuat di controller tadi. Nah, misalkan di sini kita buat dulu ya sebuah, ini kita hapus dulu, kita bikin di sini final, lalu kita bikin di sini yaitu counter controller yang diambil dari package OBX ini, lalu controller. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin aliasnya. Di sini adalah C misalkan, C, lalu kita bikin di sini get.put, atau kita akan mengambil dari mana? Dari counter controller seperti ini. Lalu kita ini ya, apa namanya? Kita kasih titik koma, get. Oke, seperti ini dari get. Lalu selanjutnya kita akan ini ya, apa namanya? Setelah itu kita akan buat di sini sebuah body ya. Kita kasih di sini body. Kita kasih bodinya apa? Misalkan kita ada center. Nah, biar cepat kita bikin center. Lalu di dalam center kita ada child. Nah, seperti ini. Di childnya kita kasih ini ya, apa namanya?
kasih return, yaitu namanya adalah OBX. Nah, kayak gini, OBX. Lalu di OBX ini kita kasih seperti ini. Lalu kita return yaitu teks. Nah, teksnya ini berupa hitung aja misalkan. Lalu kita bikin di sini. Setelah itu kita panggil, lalu di sini kita panggil yaitu c.count. c.count. Nah, ini ya, c.count akan diambil countnya ini diambil dari controller. Nah, ini ya, dari controller. Lalu setelah itu kita kasih sebuah action ya. Jadi kita kasih di sini sebuah floating action button ya. Jadi kita di sini sejajar dengan body yaitu floating action button. Lalu kita bikin di sini floating. Di sini kita kasih kolom ya, kolom biar bisa dua, yaitu floating action button, floating. Lalu di sini returnnya, oke, seperti ini. Kita return di sini floating action button. Nah, ini floating action button on press. Lalu seperti ini. Lalu kita bikin di sini on press. Lalu kita kasih child. Childnya adalah icon. Lalu kita kasih di sini icons.add. Oke. Nah, seperti ini. Dia ada kan di sini. Nah, dia ada di atas. Kita buat di sini kondisinya row aja. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih main axis alignment. Lalu kita kasih di sini main axis alignment, kita kasih di sini n. Oke. Nah, udah. Lalu kita tarik di sini satu lagi, kita kopas satu gini, lalu kita kasih koma, kita kasih di sini remove. Oke, seperti ini. Nah, ada dua. Udah tinggal ngasih triggernya ya. Jadi triggernya kita panggil aja di sini get.to. Lalu kita panggil di situ yaitu untuk objeknya yaitu c.increment. Nah, kayak gini kita buat seperti ini, dan satunya kita kasih di sini get.to. Lalu kita bikin di sini yaitu c.decrement. Oke, seperti ini. Kita save. Oke, kita mulai dari incrementnya dulu. Oke, sudah berganti ya di sini. Kalau enggak, kita reload ulang supaya bisa kelihatan. Oke, sudah berganti ya di sini ya. Bentar, saya kasih di sini style supaya kelihatan. Style, lalu kita kasih di sini text style. Kita bikin seperti ini, lalu kita kasih font size. Font size sebanyak 20 kayak gini. Biar kelihatan. Oke, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Nah, kayak gini ya. Untuk menggunakan OBX. Jadi semuanya di wrap menggunakan OBX, lalu di return text dan dihitung yaitu c.count kayak gini. Oke, untuk berikutnya saya akan membuat satu folder lagi yaitu untuk get-nya ya. Jadi kita kasih di sini getx biar tahu perbedaannya. Nah, seperti ini kita bikin di sini untuk kita bikin di sini counter screen ya, counter screen dot dart. Lalu kita kasih di sini
untuk kontrolnya, yaitu controller dot. Oke, biar ada perbedaannya. Jadi di sini ada controller dan juga screen. Oke, di sini saya mulai dulu menggunakan kita bikin kontrolnya dulu ya. Kita buat di sini kelas controller ya, counter, hurufnya besar semua, controller, lalu kita extend dia dari getX controller. Oke, seperti ini. Kita kasih kurung kurawal, lalu kita kasih di sini variabel counter, lalu kita kasih di sini sama ya, yaitu 0.obs, lalu kita kasih di sini void increment. Nah, seperti ini kita buat sebuah function kayak gini, lalu kita kasih di sini counter plus. Oke, seperti ini. Kita save, lalu selanjutnya kita main ke counter screen. Kita bikin di sini stateless widget. Kita bikin di sini counter screen. Oke, lalu di sini kita import dia dari material app. Kita bikin di sini scaffold seperti ini, lalu kita bikin di sini abar. Kita bikin juga di sini abar juga biar ada perbedaannya. Kita kasih di sini title, lalu kita kasih di sini text. Kita return di sini yaitu untuk getX, reaktif getX ya, reaktif getX. Oke, seperti ini. Kita save, lalu kita masuk lagi di halaman bodinya. Jadi setelah abar, kita kasih di sini body. Nah, bodinya kita bikin aja center. Di sini kita mempunyai child, namanya adalah text. Lalu kita kasih di sini untuk counternya text, lalu di sini counter getX. Oke, seperti ini. Kita menuju main dotnya, kita ganti home screen menjadi counter screen ya, counter screen. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, ini ya, reactive getX, lalu di sini counter getX. Oke, di sini kita masuk lagi ke halaman kita, yaitu di getX. Nah, jika bedanya di sini kita perlu memwrap ini ya, kita perlu memwrap dia dengan menggunakan get controller. Jadi kita panggil dulu controller, lalu kita wrap dengan menggunakan getX kayak gini. Kita bikin di sini floating action button. Lalu kita kasih di sini untuk on press-nya on press. Nah, kita bikin seperti ini dulu, lalu kita kasih child-nya di sini yaitu icon, lalu di sini icons add. Oke, seperti ini. Kita lihat perubahannya. Oke, sudah ada. Lalu kita bikin di sini yaitu untuk memwrap dia dengan menggunakan getX. Nah, langkah pertama yaitu kita bikin di sini, ketik aja getX. Nah, kayak gini ya. Ini, nah, agar lebih kelihatan kita bikin seperti ini. Lalu kita wrap dia. Nah, menggunakan ini counter controller kayak gini. Kita coba cek. Nah, counter controller udah ada di sini. Kita lihat di sini counter controller sama namanya, kita ganti aja di sini, jangan counter controller 2. Oke, seperti ini biar ada pembedaannya. Counter controller 2 di sini kita import dari ini ya,
controller 2. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya kita buat dia menjadi kita kasih nilai dulu init, kita init yaitu untuk controllernya yaitu controller 2. Oke, seperti ini untuk initnya atau nilai awalnya. Lalu kita kasih di sini yaitu builder. Nah, builder. Nah, di buildernya ini untuk nilainya yaitu yang pertama kita bikin seperti ini. Lalu kita buat nilainya ini adalah controller seperti ini. Lalu kita return dia menjadi text. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti ini menjadi value-nya. Jadi di sini kita kasih spasi, lalu kita panggil di sini yaitu controller. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil di sini counter. Bentar. Oke, lalu di sini. Oke, di sini kita tambah yaitu untuk buildernya kita kasih tarik seperti ini, kita tambahkan titik 2. Lalu di halaman floating action button kita kasih di sini trigger yaitu get. Lalu kita bikin di sini find. Nah, seperti ini. Lalu kita increment karena di sini belum muncul karena dia di sini belum di panggil jenisnya ya. Untuk actionnya yaitu get context get controller. Ini kita samakan ini yaitu controller 2. Kita paste di sini, lalu kita panggil di sini yaitu untuk increment ya. Increment. Nah, seperti ini. Oke, kita save. Ada yang error di sini untuk counter screen. Oh ya, di sini kita panggil di sini yaitu untuk controller, lalu kita panggil di sini counter, lalu apa yang dipanggil yaitu value-nya ya, value seperti ini. Oke, kita save. Lalu kita lihat di sini, kita coba. Nah, udah berhasil ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Oh ya, karena ini state management, saya akan menambahkan satu lagi halaman supaya teman-teman tahu bahwa dia itu namanya adalah state management ya. Jadi karena secara global teman-teman bisa menerima atau melistener dari masing-masing halamannya. Misalkan di sini ada halaman home, ada halaman setting dot. Oke, seperti ini. Setting dot, kita bikin di sini stateless widget. Kita bikin di sini setting screen seperti ini. Lalu kita buat di sini yaitu untuk material app, kita bikin di sini scaffold seperti ini. Lalu kita buat lagi di sini bar. Langsung aja lah, kita bikin bodinya di sini. Lalu di sini kita bikin center. Lalu kita masukin di sini childnya yaitu untuk tipe text. Lalu penerima state. Oke, seperti ini. Kita bikin home-nya di sini. Lalu kita bikin di sini yaitu karena ini center, childnya kita wrap dengan menggunakan kolom ya, kolom. Oke, seperti ini untuk childnya jadi children. Lalu
kita wrap seperti ini, OBX, lalu ini juga seperti ini. Oke. Ya, seperti ini kita pasang di sini. Selain OBX itu ada ini ya, apa namanya, elevated button. Di sini kita kasih seperti ini, childnya kita kasih teks, lalu berpindah halaman setting. Oke, seperti ini. Lalu kita save, kita kembali lagi main Dart, lalu kita ganti di sini menjadi home screen seperti ini. Kita save, kita balik lagi ke dalam sini. Nah, ini ya, hitung sampai 3. Nah, kalau di sini kita kasih material app ya, kita kasih di situ ini ya, apa namanya, material kita bikin di sini yang seperti ini, navigator push, lalu seperti ini kita kasih di sini konteks, lalu di sini rootnya apa, yaitu kita beri di sini material page root. Nah, page root, lalu di sini builder, kita kasih di sini konteks, lalu setelah konteks kita return di situ halaman setting screen. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih titik koma, kita save. Nah, di sini kita coba. Oke, udah berpindah halaman ke penerima state. Oke, lalu kita kasih di sini. Nah, kita udah nggak ngirim params ini, kita langsung menerima params. Kita langsung masuk ke dalam state-nya. Nah, kalau di sini di halaman ini kita cukup menambahkan, yaitu yang pertama kita panggil dulu final, yaitu untuk counter controller. Nah, seperti ini. Kita kasih aliasnya yaitu C misalkan, lalu kita inisialisasi menggunakan get, lalu kita kasih di sini find seperti ini, lalu kita kasih titik koma. Jangan lupa di sini getnya kita import dulu dari get.dart. Di sini kita get.dart. Oke, seperti ini. Kita save, lalu selanjutnya kita kasih di situ untuk pemanggilannya, yaitu dengan cara $, lalu kurung kurawal seperti ini. Lalu kita panggil di sini c.count. Oke, seperti ini. Kita save. Kita kasih up bar aja biar kelihatan kita ada di halaman mana, up bar. Lalu kita kasih di sini title, lalu kita bikin di sini halaman setting, text, lalu di sini setting screen. Oke, seperti ini. Oke, kita save. Oke, untuk di halaman sini kita kasih, karena ini kolom, kita kasih main axis alignment. Kita kasih di sini main axis alignment style. Nah, udah di ini ya. Ini udah 1. Ini kita tambah lagi sampai dia ada 15 ya. 15 kita berpindah ke halaman setting. Oke, halaman setting 15. Gimana kalau kita tambah lagi 16, 17 sampai 22, kita berpindah halaman. Nah, 22 ya. Jadi sesuai ya. Oke, seperti itu aja untuk materi hari ini, yaitu tentang get reactive get dan juga reactive OBX. Oke, sekian dari saya. Tetap santai dan berkualitas.